Pernahkah kamu merasa seperti tamu di rumah kamu sendiri? Bukan karena kamu tidak memiliki kunci, bukan karena namamu tidak tertera di surat kepemilikan, tapi karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, selalu ada syaratnya. Ada ekspektasi yang menggantung di udara, tak terlihat tapi terasa berat. Kamu belajar untuk berjalan pelan, berbicara rendah, dan berpikir 2 kali sebelum memutuskan sesuatu, bukan karena itu pilihanmu, tapi karena itulah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian. Ini adalah cerita tentang batas, bukan batas fisik seperti pagar atau tembok, melainkan batas batin yang perlahan-lahan digeser, dipindahkan, hingga akhirnya kamu lupa di mana garis itu seharusnya berdiri. Mari kita mulai dari tempat yang paling seharusnya aman, keluarga. Keluarga sering digambarkan sebagai pelabuhan tempat kembali setelah dunia luar terlalu keras. Tapi bagi banyak orang, keluarga justru menjadi lautan pertama yang mengajarkan mereka bagaimana caranya tenggelam dengan sopan. Di meja makan, cinta seringkali datang bersyarat. Aku sayang kamu, asalkan kamu menurut. Kami bangga padamu, selama kamu memilih jurusan yang kami inginkan. Kamu anak yang baik, kalau kamu tidak mendapatkan kami. Kalimat-kalimat ini tidak selalu diucapkan dengan keras. Kadang mereka terselip dalam diam yang menghakimi, dalam tatapan kecewa yang berlangsung beberapa detik terlalu lama, dalam perbandingan halus dengan saudara atau tetangga yang lebih sukses. Dan karena itu datang dari orang-orang yang seharusnya mencintai kita tanpa syarat, kita menerimanya sebagai kebenaran. Kita menginternalisasi pesan itu bahwa nilai diri kita bergantung pada seberapa baik kita memenuhi harapan orang lain. Seiring waktu, batas pribadi mulai terkikis. Kamu berhenti bertanya apa yang kamu inginkan, karena pertanyaan itu sudah lama tidak relevan. Yang penting adalah apa yang mereka inginkan. Kamu belajar untuk membaca suasana hati orang tua sebelum mereka menyadarinya sendiri. Kamu menjadi ahli dalam antisipasi, dalam mencegah konflik dengan cara menghilangnya kebutuhanmu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, proses ini terjadi tanpa suara. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada dramatisasi, hanya penggeseran kecil demi kecil, seperti air yang menggerus batu. Sampai suatu hari, kamu bangun dan menyadari bahwa kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kamu telah menjadi versi yang dirancang untuk kenyamanan orang lain, bukan untuk kebahagiaanmu sendiri. Jika keluarga adalah tempat di mana batas pertama kali dipelajari untuk dilanggar, maka persahabatan sering menjadi tempat di mana pelanggaran itu dinormalisasi. Kita masuk ke dalam persahabatan dengan harapan akan ditemukan, dipahami, dan diterima. Tapi seiring waktu, dinamika bisa berubah. Persahabatan yang awalnya setara perlahan menjadi transaksional. Ada yang selalu memberi, ada yang selalu menerima. Ada yang selalu mendengarkan, ada yang selalu bercerita. Ada yang selalu menyesuaikan jadwal, ada yang selalu ditunggu. Awalnya kamu mungkin tidak menyadarinya. Kamu bilang pada dirimu sendiri, tidak apa-apa, dia sedang sulit. Atau, dia teman lama, aku harus mengerti. Kamu membenarkan ketidakseimbangan itu dengan label loyalitas, dengan nostalgia masa lalu, dengan rasa takut kehilangan. Tapi kemudian, pola itu menguat. Kamu mulai merasa lelah setiap kali bertemu. Bukan karena aktivitas yang berat, tapi karena energimu terus diserap tanpa pernah diisi ulang. Percakapan selalu berputar kepada masalah mereka, sementara ketika giliranmu berbicara, perhatian mereka tiba-tiba menghilang. Undangan selalu datang dari satu arah, usaha selalu dimulai olehmu. Dan ketika kamu mencoba menarik diri sedikit, ketika kamu mencoba mengatakan tidak, atau aku butuh waktu, respon yang kamu terima bukanlah pengertian, melainkan tuduhan. Kamu berubah. Kamu sekarang sibuk ya? Aku kira
kita teman dekat. Kalimat-kalimat ini bukanlah pertanyaan, melainkan senjata. Mereka dirancang untuk membuatmu merasa bersalah, untuk memaksa kamu kembali ke posisi lama di mana kamu selalu tersedia, selalu memberi, dan selalu mengorbankan. Dan karena kamu sudah terlatih dari keluarga untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni, kamu akhirnya menyerah. Kamu meminta maaf atas kebutuhanmu sendiri. Kamu kembali ke pola lama dengan hati yang semakin berat. Persahabatan yang sehat seharusnya saling mengisi, bukan saling menguras. Tapi ketika batas tidak dijaga, yang tersisa hanyalah hubungan yang bertahan karena kebiasaan, bukan karena koneksi yang tulus. Lalu, bagaimana dengan hubungan romantis? Disinilah erosi batas seringkali mencapai puncaknya. Karena cinta sering disalahartikan sebagai alasan untuk menerima segala hal. Dalam toxic relationship, batas tidak hanya digeser, batas itu dihancurkan. Pasangan mungkin memulai dengan kontrol halus. Aku cuma khawatir, makanya aku cek HP-mu. Aku cemburu karena aku sayang kamu, jadi jangan terlalu dekat sama teman lawan jenismu. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu akan prioritaskan aku di atas segalanya. Perlahan, duniamu menyusut. Teman-temanmu menjauh karena kamu selalu batal janji. Hobimu terlantar karena tidak ada waktu. Opini-opinimu ditekan karena berbeda dengannya. Kamu belajar untuk berjalan di atas kulit telur, selalu waspada terhadap perubahan mood pasangan. Selalu siap untuk menenangkan, untuk memperbaiki, untuk meminta maaf meskipun kamu tidak melakukan kesalahan. Yang paling berbahaya adalah bagaimana toxic relationship mencuri narasi darimu. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang terlalu sensitif, terlalu dramatis, terlalu banyak menuntut. Kamu mulai melakukan ingatanmu sendiri, perasaanmu sendiri, penilaianmu sendiri. Ini disebut gaslighting, dan efeknya merusak fondasi kepercayaan diri hingga ke akar-akarnya. Kamu tinggal dalam hubungan bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut sendirian, takut gagal, takut dianggap tidak mampu mempertahankan hubungan. Kamu bertahan dengan harapan bahwa suatu hari pasanganmu akan berubah, akan melihat usahamu, akan menghargaimu. Tapi harapan itu jarang menjadi kenyataan. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang diminta. Semakin banyak kamu berkorban, semakin sedikit kamu dihargai. Dan di tengah semua itu, kamu kehilangan suara. Kamu lupa bagaimana rasanya mengatakan, ini tidak oke bagi saya. Kamu lupa bahwa kamu berhak atas rasa hormat, atas kejujuran, atas ruang untuk menjadi diri sendiri. Jadi, mengapa batas begitu sulit dijaga? Mengapa kita terus membiarkannya digeser? Bahkan ketika kita tahu itu menyakitkan. Jawabannya kompleks, tapi salah satu akarnya adalah ketakutan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan kesendirian. Ketakutan akan dicap egois, tidak bersyukur, atau sulit. Kita dibesarkan dalam budaya yang sering mengagungkan pengorbanan. Kita diajari bahwa cinta berarti memberikan semuanya, bahwa kebaikan berarti selalu berkata iya, bahwa kekuatan berarti menahan beban tanpa mengeluh. Dan dalam konteks itu, menjaga batas sering disalahpahami sebagai tindakan egois, sebagai bentuk penolakan terhadap orang lain. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Menjaga batas bukan tentang menolak orang lain. Itu tentang menghormati diri sendiri. Itu tentang mengakui bahwa kamu juga manusia, dengan kebutuhan, keterbatasan, dan hak untuk dilakukan dengan baik. Batas yang sehat bukan tembok yang memisahkan kamu dari dunia. Batas yang sehat adalah gerbang yang memungkinkan kamu memilih siapa dan apa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Itu adalah filter yang melindungi energi, waktu, dan kedamaian batinmu. Tanpa batas, kamu menjadi terbuka untuk segala hal, termasuk hal-hal yang merusak. Mengenali bahwa batasmu telah dilanggar adalah langkah pertama.
Tapi pengakuan itu saja tidak cukup. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan, dan itu seringkali merupakan bagian tersulit. Menjaga batas membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengatakan tidak meskipun suaramu gemetar. Keberanian untuk mengecewakan orang lain demi tidak mengecewakan dirimu sendiri. Keberanian untuk menerima bahwa beberapa orang mungkin tidak akan memahamimu, mungkin akan marah, mungkin akan pergi. Dan itu tidak apa-apa. Mulailah dari hal-hal kecil. Latih dirimu untuk mengenali perasaanmu. Ketika sesuatu terasa tidak nyaman, tanyakan mengapa. Apakah itu karena ekspektasi orang lain? Apakah itu karena kamu merasa terpaksa? Dengarkan jawaban itu. Perasaanmu adalah kompas, dan ia jarang salah. Kemudian, praktekkan komunikasi yang jelas dan tegas. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu defensif. Cukup sampaikan kebutuhanmu dengan tenang. Aku menghargai undanganmu, tapi aku butuh waktu untuk diri sendiri malam ini. Aku senang mendengar ceritamu, tapi aku juga butuh ruang untuk berbagi tentang hariku. Aku mencintai kamu, tapi aku tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Kalimat-kalimat ini mungkin terasa asing di awal, tapi semakin sering kamu mengucapkannya, semakin natural mereka terasa. Dan semakin kuat batasmu, semakin jelas pula identitas dirimu. Karena hubungan yang runtuh ketika kamu mulai menjaga batas, bukanlah hubungan yang layak dipertahankan. Hubungan yang sehat akan bertahan, bahkan akan berkembang ketika kedua belah pihak saling menghormati batasan masing-masing. Jika seseorang meninggalkanmu karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri, maka mereka tidak pernah benar-benar mencintaimu. Mereka hanya mencintai kemudahan akses mereka terhadapmu. Proses ini tidak instan. Akan ada rasa bersalah, keraguan, dan kesedihan. Kamu mungkin akan tergoda untuk kembali ke pola lama karena itu terasa lebih familiar, lebih mudah. Tapi ingatlah, nyaman tidak sama dengan sehat. Dan kedamaian sejati tidak datang dari menyenangkan semua orang, tapi dari setia pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, menjaga batas adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Dan dari cinta diri inilah kita belajar untuk mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih tulus. Ketika kamu menghormati batasmu, kamu mengajarkan orang lain bagaimana cara menghormatimu. Ketika kamu jujur tentang kebutuhanmu, kamu menciptakan ruang bagi orang lain untuk juga jujur tentang kebutuhan mereka. Ketika kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, kamu mulai membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran, bukan pada performa. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tertutup. Ini tentang menjadi utuh. Tentang menyadari bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang di sekitarmu. Tanggung jawab utamamu adalah pada dirimu sendiri, pada kedamaianmu, pada pertumbuhanmu, pada kesejahteraanmu. Dan dari tempat yang utuh itulah, kamu bisa memberikan cinta yang sejati. Bukan cinta yang lahir dari ketakutan atau kewajiban, tapi cinta yang lahir dari kelimpahan, dari pilihan, dari kebebasan. Mungkin saat ini kamu berada di tengah proses menyadari bahwa batasmu telah lama digeser. Mungkin kamu merasa lelah, bingung, atau bahkan marah pada dirimu sendiri karena telah membiarkannya terjadi terlalu lama. Jangan menghakimi dirimu. Proses penyadaran adalah hadiah, bukan hukuman. Fakta bahwa kamu sekarang menyadari, artinya kamu sudah siap untuk berubah. Dan perubahan itu, sekecil apapun, adalah kemenangan. Mulailah hari ini, dengan satu tidak kecil, dengan satu batas kecil yang kamu tegakkan, dengan satu momen di mana kamu memilih dirimu sendiri. Karena kamu layak untuk dihormati, layak untuk didengar, layak untuk memiliki ruangan untuk bernapas, untuk tumbuh, untuk menjadi siapa dirimu sebenarnya. Batas bukanlah penghalang, batas adalah fondasi. Dan di atas fondasi yang kuat, kamu bisa membangun kehidupan yang otentik, hubungan yang sehat, dan kedamaian yang abadi.
Itulah tentang batas yang dipindah. Bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kesadaran. Awal dari perjalanan kembali kepada dirimu sendiri. Dan perjalanan itu, seberat apapun, selalu worth it. Karena pada akhirnya, satu-satunya hubungan yang akan menemanimu sepanjang hidup adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Jagalah ia dengan baik.